قال المؤلف الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان به مقتديا وبهديه مهتديا ولشرعه متبعا وبسنته متمسكا ولحقه معظما ومن الصلاة والسلام عليه مكثرا ولأهل بيته وأصحابه محبا وعليهم مترضيا ومترحما وعلى أمته مشفقا لهم ولهم ناصحا. Pertemuan kali ini kita membahas tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wa man radhiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, yang artinya barang siapa yang ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ditunjukkan dengan pembuktian tindakan zahir ataupun batin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi thalatha marrat raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyahu. Barang siapa yang membaca pada pagi hari 3 kali dan pada sore hari 3 kali, apa yang dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya. 3 kali pagi dan 3 kali sore. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu. Maka dia berhak untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh luar biasa ketika kita mengistiqomahkan membaca raditu billahi rabban 3 kali pagi dan 3 kali sore, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seseorang itu sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu puncak yang dinanti-nantikan oleh setiap hamba. Setiap kita beribadah kepada Allah, setiap kita melakukan amal baik, maka ujung-ujungnya yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan memberikan kita apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ridha. Allah mudahkan rezeki kita karena Allah ridha kepada kita. Allah mudahkan urusan kita karena Allah ridha dengan kita. Allah kabulkan hajat kita karena Allah ridha dengan kita, dan Allah kabulkan segala macam doa karena Allah ridha. Kita saja contohnya, kalau kita ridha dengan kita punya anak, kita ridha dengan dia, kita cinta dengan dia, kita senang dengan dia, maka apa yang diminta oleh anak kita, maka dengan senang hati kita akan memberikannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah ridha dengan hambanya, maka apapun yang diminta oleh hamba tersebut maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan, orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah menyiksanya. Tidak mungkin Allah murka kepadanya. Karena Allah sudah ridha. Pasti Allah akan menyelamatkannya, Allah menyayanginya, Allah memberikan rahmat kepadanya, Allah memberikan berkah kepadanya, karena Allah sudah. Maka puncak dari apa yang dinantikan oleh setiap hamba dalam beribadah dan beramal saleh adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada kisah seorang yang saleh, ahli ibadah, lupa ngarannya,
Orang ini pokoknya siang malam beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya, ketika malaikat Jibril melihat orang tersebut, tertulis di dahinya itu min ahlin nar, daripada orang ahli neraka. Padahal orangnya ahli ibadah, orangnya berilmu, amil, mengamalkan ilmunya, abid dan ahli ibadah. Tapi kenapa tertulis di dahinya itu sebagai orang yang ahli neraka? Maka karena malaikat ini kasihan kepada orang soleh tersebut, maka dia sampaikan, wahai fulan, aku melihat engkau ini ahli ibadah, engkau ini adalah orang yang berilmu, tapi kenapa ketika aku lihat di dahimu itu tertulis min ahli nar, orang yang termasuk ahli neraka? Apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Wahai malaikat, ketahuilah olehmu, aku ini beribadah, aku ini beramal, niatku bukan untuk mencari surga, dan tujuanku bukan takut terhadap neraka, tapi tujuanku adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku beribadah, kalau aku sudah beramal, apa yang sudah aku gawi ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kemanapun Allah ma'andang, baik itu di surga ataupun di neraka, yang penting aku mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup bagiku. Masalah neraka dan surga itu bukan tujuanku. Tujuanku adalah aku bagaimana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jawaban ini, dengan keikhlasan seorang hamba tadi, ya, malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh hamba tersebut, kemudian dia berbalik lagi, ternyata dahinya itu sudah berubah min ahli nar, berubah menjadi ahlil jannah, termasuk daripada ahli surga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bisa saja untuk merubah ketetapan yang sudah Allah tentukan, merubah kepada hal yang baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini kekuasaan Allah. Ini hak otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Hendak menetapkan orang itu tempat yang baik atau tempat yang buruk, maka itu adalah ketentuan ataupun kekuasaan hak paten dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berkat keikhlasan hamba itulah Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, dan Allah rubah min ahli nar kepada min ahli jannah, daripada orang yang ahli surga. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat si hamba ini penasaran, ya, penasaran kepada malaikat. Ini bertakun, wahai malaikat, kalau boleh ulun ini bertakun lawan pian, kenapa ulun ini orang yang rajin ibadah, orang yang berilmu, saleh, mengamalkan ilmunya, tapi tertulis min ahli nar, termasuk daripada ahli neraka? Apa dijawab oleh malaikat? Ketahuilah wahai fulan, dulu ketika engkau beranjak di usia balik, hanyar-hanyar umur balik 15-16 tahun, dan ketika itu engkau sedang berada di dalam kamar, lagi istirahat, dan juga pada saat itu engkau mendengar suara telapak kaki ibumu menuju ke kamarmu, dan engkau mengetahui bahwasanya ibumu masuk ke kamarmu hendak menyuruh engkau pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Nah, ketika engkau mengetahui ibumu sudah mendekat ke kamarmu dan engkau pura-pura tidur, padahal engkau tidak tidur, pura-pura istirahat. Ketika ibu mau membuka pintu dan melihat engkau sedang tidur, sedang istirahat, maka ibumu berbalik lagi dan tidak jadi menyuruhmu untuk pergi ke pasar untuk berbelanja.
Sehingga dengan sebab itulah kata malaikat, Allah murka kepadamu dan mulai saat itu tertulis di dahimu engkau termasuk daripada ahli neraka. Ini termasuk daripada bagian uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Hanya dengan sebab itu saja. Padahal sang anak tadi kadang membentak orang tuanya. Sang anak tadi kadang menyakiti hati orang tuanya. Orang tuanya kasihan melihat dia sedang tidur, maka kadang jadi menyuruh berbalik pulang. Padahal anak tadi pura-pura tidur supaya ada disuruh. Hanya dengan sebab itu Allah menulisnya termasuk min ahli daripada ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya 3 kali pagi dan 3 kali sore, maka berhak yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif menjelaskan lagi apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan kelakuan kita, dengan tingkah laku kita, dengan tindakan kita. Benarkah kita sudah ridho kepada Allah sebagai Tuhan? Kalau kita benar-benar ridho Allah itu sebagai Tuhan, maka yang kita lakukan adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah perintahkan digawe. Bersabar terhadap yang Allah berikan. Musibah yang Allah berikan kepada kita, kita sabar. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ridho ya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah tentukan untuk kita. Ikhlas terhadap ketentuan Allah, baik itu berupa takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, ini salah satu bentuk ungkapan kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Kalau kita ridho sebagai waraditu wabil Islam dinan, dan ridho Islam itu sebagai agama, sesuai apa kata ucapan dengan tingkah laku kita, dengan tindakan kita sesuai apa kata. Saya ridho Islam sebagai agama, harus dilakukan sesuai apa yang dikehendaki oleh Islam. Harus menjaga kehormatan Islam, kita jaga, membela agama Islam, bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam. Artinya kita sholat 5 waktu itu termasuk menjaga kehormatan Islam. Menghormati orang lain sesama saudara itu termasuk daripada menjaga kehormatan Islam. Kita keluar dari rumah kita dengan menutup aurat, itu menjaga kehormatan Islam. Dan sebaliknya, kalau kita keluar rumah tanpa menutup aurat, maka itu termasuk daripada orang yang menghancurkan Islam, merendahkan nilai kehormatan Islam. Tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan agama kita selalu mencaci orang, selalu berdusta, selalu menggibah, selalu memfitnah, selalu mengadu domba. Ini adalah salah satu sifat yang merendahkan nilai Islam. Karena orang akan menilai, oh orang Islam selalu kesambatan, orang Islam selalu memfitnah, oh orang Islam selalu adu domba, oh orang Islam selalu berdusta, sehingga nilai Islam jadi buruk gara-gara orang tersebut. Nah, jadi kalau ada sifat-sifat tersebut ada pada kita, maka kita termasuk orang yang merendahkan nilai Islam. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana Islam dan kesan Islam itu baik di mata masyarakat, di mata umum, baik orang yang beragama Islam ataupun orang yang beragama non-Muslim. Mereka akan memandang kita adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya integritas, sehingga dengan sebab itu Islam pun menjadi terangkat dengan sebab kelakuan dan akhlak yang baik yang kita lakukan. Nah, jadi kita ridho terhadap Islam sebagai agama, maka wujudkan, berusaha mewujudkan terhadap di dalam kehidupan. Dan yang sekarang kita bahas adalah man radiya bi Muhammadin nabiyyan.
Barang siapa yang ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi, jujur apa kada? Kita ini sudah ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Jujur apa kada? Ini sesuaikan dengan tingkah laku kita kesehariannya. Kita cek masing-masing. Yang pertama adalah kana bihi muqtadiyan. Orang yang ridho, kata mu'alif, kata pengarang kitab ini, orang yang ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi, kana bihi muqtadiyan, maka dia mengikut apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadihi muqtadiyan, dan dia memakai petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh syar'ihi muttabi'an, dan dia mengikuti syariat-syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi sunnatihi mutamassikan, dan dia berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li haqqihi mu'azziman, yang dia mengagungkan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minas salati wassalam alaihi mughfiran, dan dia memperbanyak salawat kepada Rasulullah ataupun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan kepada ahlul baitnya Nabi ataupun kepada zuriyahnya Nabi, kepada keturunannya Nabi, wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi, muhibban, dia cinta. Wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman, dan sesama mereka, sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling ridha dan saling kasih sayang. Wa ala ummatihi musyfiqan wa lahum nasihan, dan punya kasih sayang serta selalu nasihat wa nasihati. Ini salah satu tanda indikasi orang tersebut ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kalau kelakuan dan tindakan kita sudah berbalik arah daripada yang kita sebutkan tadi, berarti walaupun mulutnya menyebutkan wa bi Muhammadin nabiyyan, kada sesuai dengan tindakannya, maka belum orang tersebut meridhoi Muhammad sebagai nabi. Walaupun mulutnya mengucapkan, tapi sebenarnya dia masih belum meridhoi Nabi Muhammad sebagai nabi. Jadi ini yang harus kita sesuaikan. Berusaha jujur apakah adanya kita ini ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabi. Sudahkah kita berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah kita gawi apakah ada sunnahnya Nabi itu? Kalau kita makan berdoa apa ada? Ya, kalau makan minum berdiri apa duduk? Kalau masuk WC baca doa apa kada? Kaki kiri atau kaki kanan kita masuk WC, keluar daripada WC kaki kiri atau kaki kanan baca doa apa kada? Ini adalah salah satu sunnah yang kita gawi setiap harinya. Ya, makan kan sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak guring baca doa, ya, bahiring di sebelah kanan disunahkan oleh Rasulullah. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan baca doa. Dan juga ketika kita makan baca doa, selesai makan baca lagi doa. Ini kalau kita istiqomahkan, istiqomah konsisten setiap hari kita gawi sampai akhir hayat kita, maka insya Allah ini adalah salah satu petanda yang memberikan alamat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita. Karena di padang mahsyar yang sangat luas, begitu banyak umat daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terkumpul di sana. Jadi Nabi mengenali umatnya itu dengan tanda-tanda tadi. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal umatnya dengan tanda orang tersebut cinta kepada Rasulullah. Ada pula tandanya orang tersebut mengamalkan sunnahnya Nabi dengan cara istiqomah. Jadi itu tanda kalau dikenal oleh Rasulullah SAW. Oh, engkau adalah umatku, kenapa? Engkau cinta kepada aku. Oh, ini umatku, kenapa? Engkau mengamalkan sunnahku. Jadi Nabi tinggal mengambil aja. Walaupun kita mengakui, tapi tandanya kada ada. Maka kada kawan Nabi mengaku engkau adalah umatku.
Tandanya kada, cinta kepada Nabi kada, mengamalkan sunnahnya kada juga, ya, membaca salawat kada. Bagaimana Nabi mau mengenal kita sebagai umatnya? Maka berusaha untuk mengulah tanda yang seterang-terangnya, yang sejelas-jelasnya, supaya Nabi lebih mudah mengenal kita. Ini yang kita berusaha. Jadi dengan cara mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mulai dari yang kecil-kecil aja dulu, ya, sunnah-sunnah yang kecil, yang remeh menurut kita itu digali. Walaupun ini sunnah-sunnah yang seperti ini adalah gawian kekanakan, hafalan kekanakan TK, doa mau makan dan kekanakan TK yang menghafal. Tapi ketika sudah ganalan ada lagi baca doa. Nah, asal ada burun baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau sudah ganal sopan baca doa itu. Kenapa? Ini bacaan anak TK. Jadi kita salah persepsi sudah. Karena sunnah ini adalah untuk kita kapan kita mengamalkannya, mulai kita tahu sampai kita meninggal dunia. Oleh ahli baitihi, dan kepada ahlul baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta apa kata kita? Kepada zuriyahnya Rasulullah, kepada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur di daerah kita yang mana di situ ada zuriyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Qurbu Muhammadin fi ahli baiti. Raihlah cinta Allah Subhanahu wa taala. Raihlah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, melalui keturunannya. Kalau hendak mendapatkan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling mudah, yang paling cepat adalah dengan cara mencintai zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai zuriyahnya Rasulullah. Karena sangat banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ahlul bait, tentang keutamaan orang yang berbuat baik kepada ahlul bait, dan juga tentang ancaman orang-orang yang benci kepada keturunan Rasulullah. Itu sangat banyak hadis. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ishtadda ghadaballahi ala man adani fi itrati. Sangatlah murka Allah Subhanahu wa taala, ya, ishtadda ghadaballah, sangat murka Allah Subhanahu wa taala ala man adani, orang yang menyakitiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi itrati, pada keturunan, orang yang menyakiti aku, kata Nabi, tapi melalui keturunanku. Artinya menyakiti zuriyatnya Rasulullah, menyakiti keturunannya Nabi sama dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW, maka ishtadda ghadabullah, maka Allah sangat murka kepada orang tersebut. Di dalam hadis yang lain disebutkan, man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafatu yaumal qiyamah, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuat baik di dunia, ya, barang siapa yang berbuat baik di dunia kepada keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat yang lain, inya kada sempat membalas. Daripada zuriyah Nabi ini kita berbuat baik kepadanya, kita bantu dia, kita kasih dia hadiah, makanan, bantuan, uang, harta, ini kada sempat membalas ke kita. Maka apa kata Nabi SAW? Kafa'tuhu yaumil qiyamah, maka nanti aku yang akan membalas kebaikan orang tersebut nanti pada hari kiamat. Maka hadis-hadis ini sangat mendukung dengan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Raihlah cinta Nabi Muhammad SAW melalui ahli baitnya. Karena siapa saja yang berbuat baik kepada ahlul bait, maka pasti nanti akan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka juga di dalam hadis yang lain disebutkan di antara asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Paling kuatnya kalian nanti berpijak di jembatan Siratul Mustaqim. Jembatan Siratul Mustaqim yang kecilnya lebih kecil daripada rambut di belah ujung dan lebih tajam daripada pedang, dan panjangnya jembatan tersebut sejauh mata memandang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbatukum 'ala as-sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Paling kuat kalian berpijak di jembatan Siratul Mustaqim, ya, kaki kalian, telapak kaki itu kuat, ya, kada goyang. Dan yang paling kuat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara kalian yang paling kuat cintanya kepada ahlul bait, yang paling kuat cintanya kepada keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat banyak ya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan daripada ahlul bait ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun man hafizahunna hafizallahu lahu dinahu wa dunyah. 3 perkara kalau kita menjaganya maka Allah pun akan menjaga. Ya, 3 perkara kalau kita jaga maka Allah akan jaga agama dan dunianya. Agama Allah jaga dan dunia Allah jaga juga. Dan 3 perkara ini kalau kita sia-siakan, mantoyahunna lam yahfazillahu lahu syai'an, maka Allah pun lam yahfazillahu lahu syai'an, Allah tidak menjaga dia sedikit pun, baik urusan agama ataupun urusan dunia kada Allah pedulikan. Dan Allah tidak peduli kepada orang tersebut, baik kepada agamanya ataupun kepada dunianya. Apa 3 perkara tersebut? Hormatul Islam, kehormatan Islam. Ya, kehormatan Islam. Kalau kita menjaga kehormatan Islam, pakaian kita menunjukkan kehormatan Islam, tingkah laku kita menunjukkan kehormatan Islam. Segala hal tindakan kita, gawian kita, etikat kita, ucapan kita adalah menunjukkan kemuliaan Islam, maka Allah akan menjaga agama dan dunianya. Kemudian kata Nabi, perkara yang kedua adalah wa hormati, kehormatanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjaga kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang yang menjaga hormatu rahimi, orang yang menjaga kehormatan keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga kehormatan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 ini kalau kita jaga, agama kita Allah jaga. Artinya kalau Allah jaga agama kita, maka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa dunyahu, dan Allah akan jaga agama kita. Kalau agama kita Allah jaga, kalau dunia kita Allah jaga, maka insya Allah akan terlepas daripada segala macam kesusahan, kesulitan, ya, kesengsaraan di dunia, maka Allah akan lepaskan daripada itu semuanya. Dan dunia yang kita dapatkan, kalau sudah Allah jaga, maka dunia tidak akan melalaikan kita, tapi dunia akan membawa kita kepada keridhaannya. Agama dunia kita akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 itu harus dijaga: kehormatan Islam, kehormatan Nabi, dan kehormatan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 ini kalau kita tidak jaga, maka Allah kada peduli dengan kita. Agama Allah kada peduli, dunia kita Allah kada peduli. Artinya kalau agama Allah kada peduli dengan agama kita, Allah berarti kada peduli kita ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, kada Allah jaga. Ya, kayak apa kayaknya anak jadi Yahudi, kada jadi Nasrani, Allah kada peduli lagi. Jadi kada Allah jaga tuh Bang. Allah kada berikan hidayah lagi kepada orang tersebut. Maka berhati-hatilah ya kepada ahlul baitnya Rasulullah, berhati-hatilah kepada kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah terhadap agama Islam yang sudah kita pegang sampai saat ini, dan dengan harapan kita agama Islam yang kita pegang ini bisa kita muliakan, bisa kita hormati, bisa kita agungkan sampai akhir hayat kita. Dengan harapan Allah SWT menjaga apa yang kita kehendaki. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu diantara makna raditu bi Muhammadin nabiyya, ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabi. Jadi sunnahnya kita kerjakan, ya berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah, banyak membaca sholawat, cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, dan jangan sampai terpengaruh, ya jangan sampai terpengaruh dengan polemik yang kita saksikan dan yang selalu kita dengar di saat ini. Jangan sampai terpengaruh kecintaan kita, jangan sampai berkurang kepada ahlul baitnya Rasulullah. Tentunya setiap peristiwa, ya setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Maka kemungkinan dengan hikmah ini, ya ada orang yang membatalkan nasab keturunannya Rasulullah, ya, menghina ahlul bait. Ini adalah hakikatnya itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, hendak memisahkan siapa saja yang benar-benar cinta kepada ahlul bait dan siapa saja yang masih ragu-ragu kepada ahlul bait dan siapa saja yang membenci ahlul bait. Jadi kelihatan terpisah. Orang yang benar-benar cinta kepada ahlul bait dia membela, dan orang yang ragu-ragu dengan ahlul bait, ya apalagi yang pernah sakit hati, maka dia pun ikut mencaci. Nah, jadi ini terpisah. Nah, maka tujuan dari sini, hikmahnya yang kita lihat adalah Allah SWT hendak memperlihatkan kepada kita semuanya siapa saja yang benar-benar cinta kepada Rasulullah dan kepada ahlul baitnya, dan siapa yang benar-benar memusuhi Rasulullah dan ahlul baitnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita tetap digolongkan bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digolongkan kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazmi khaliqnya salih wa ala man wasallahu salih al-fatihah.